luar biasa, sehat, yes, yes, yes. Nah adik-adik, pada hari ini kita ibadah sekolah minggunya masih online ya. Nah adik-adik di rumah harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan kalau kemana-mana harus memakai masker dan jangan lupa mencuci tangan. Nah untuk mengawali ibadah pada hari ini didasari dengan firman Tuhan yang berbunyi, sumber keseriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membuka dengan pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Anak-anak boleh sambil berdiri ya. Kita nyanyikan 2 kali. Bergerak, sudah mandi semua, sudah pakai baju yang rapi, duduk yang manis. Nah, kita akan buka dengan doa pembuka. Nah, jadi ayo kita berdoa yuk. Tangan kita lipat, nah, kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah menyertai kami dari kami tidur semalam hingga bangun pada pagi ini kami dalam keadaan baik. Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu bersujud ke hadapan-Mu untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan jalani ibadah pada hari ini, Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau bimbing supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada minggu kemarin ada ayat hafalan kan? Kira-kira adik-adik masih ingat enggak ya? Masih ingat enggak ya Bu Mer ya adik-adik ya? Masih ingat pasti ya adik-adik ya. Coba Bu Mer ingatkan Bu Mer. Nah, apa coba ayat hafalannya terdapat di kitab apa? Siapa yang masih ingat? Nah, terdapat di kitab Mazmur 119 ayat yang ke-73a. Demikian firman Tuhan. Tangan-Mu telah menjadikan aku, membentuk aku. Nah, cukup singkat ya, cukup pendek ya ayat hafalannya. Nah, adik-adik, udah ingat kan ayat hafalannya? Nah, kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan nyanyian Yesus sayang semua. Papa
adik-adik sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Baik adik-adikku semua, kita saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Ayo semua duduk yang manis. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kembali kami sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan untuk keluarga kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua ingin membaca firman-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami lebih mengerti apa yang Engkau firmankan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Amin. Oke, adik-adik semua, apa yang harus kita siapkan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan? Iya, kita siapkan dulu bacaan kita, Alkitab kita. Ayo, sudah disiapkan semua? Oke, yuk kita siapkan Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu belum? Yeremia 24 ayat 1 sampai yang ke-10. Yuk kita baca bersama-sama, pelan-pelan saja ya. Oke. Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Penglihatan tentang 2 keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek tidak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikan orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi.
menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Nah, demikian adik-adik bacaan kita untuk kali ini. Nah, baiklah adik-adik semua, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ceritanya. Nah, cerita kali ini akan diberi judul Hati yang Mengenal Tuhan. Nah, baik adik-adik semua, cerita kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Yeremia yang diberikan penglihatan oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan kepada Yeremia, apakah yang kau lihat, ya Yeremia? Maka jawab Yeremia, buah ara Tuhan. Ada berapa keranjang buah ara tadi ya dalam cerita tadi, dalam firman Tuhan tadi? Ada 2 buah keranjang buah ara. Keranjang yang pertama berisi apa? Berisi buah ara yang bagus atau yang jelek? Iya, keranjang yang pertama berisi buah ara yang bagus, yang baik, ya. Nah, sedangkan keranjang yang kedua berisi buah ara yang jelek, yang busuk, yang sudah tidak enak dimakan. Nah, apa yang maksud Tuhan memberikan penglihatan seperti itu? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, buah ara yang baik yaitu orang-orang yang dibuang ke Babel pada penyerangan Raja Nebukadnezar yang pertama. Nah, seperti buah ara yang baik, demikianlah Tuhan akan memperhatikan, akan memelihara, akan menjaga dengan baik para umatnya, dan akan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Nah, bagi mereka yang mau mentaati perintah Tuhan melalui siapa? Melalui Yeremia. Nah, Tuhan akan membangun kembali umat-umatnya dan memberikan mereka pengertian bahwa akulah Tuhan. Nah, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka, karena mereka akan kembali kepadaku dengan sepenuh hati. Nah, sedangkan keranjang yang berisi buah ara yang jelek-jelek tadi gimana ya? Ayo. Nah, keranjang yang berisi buah ara yang jelek menunjukkan sikap Allah terhadap pemimpin dan para rakyat Yehuda yang masih tinggal di Yerusalem. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati Allah karena mereka tidak ikut dibuang ke Babel. Nah, mengapa demikian? Ternyata anggapan mereka itu keliru, tidak benar. Nah, dengan bangganya mereka menganggap bahwa dirinya diberkati Allah, tetapi belum tentu mereka itu benar. Nah, mereka dihukum karena tidak taat kepada Tuhan. Melalui siapa tadi? Melalui Nabi Yeremia. Tentang apa yang mereka tidak taat ya?
tentang pembayaran upeti. Nah, Tuhan memberikan penderitaan kepada mereka. Mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka, kecuali jikalau mereka mau bertobat dan mendengarkan perintah Tuhan, peringatan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Nah, adik-adikku semua, melalui cerita ini bangsa Israel mengalami pembuangan sebagai bentuk cara Tuhan untuk mendidik mereka, supaya mereka mempunyai hati yang baik, mempunyai hati yang mengenal kepada Allah, dan supaya mereka juga bisa lebih mengasihi Allah. Nah, hati yang mengenal dan mengasihi Allah ternyata jauh lebih berharga daripada kebanggaan umat atas kehebatan mereka. Ya, berarti kita tidak boleh menyombongkan diri ya. Kita tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang kepunyaan kita. Misalnya, saya hebat, saya pinter. Nah, kita tidak boleh menyombongkan diri. Nah, peran aktif Tuhan terus-menerus bekerja dalam kehidupan kita, seperti kehidupan kita saat ini. Supaya apa? Supaya kita tidak tenggelam ke dalam dosa. Nah, Tuhan merangkul kita lebih erat, supaya kita memiliki hati yang mengenal kepada Allah, dan kita lebih mengasihi Tuhan. Nah, tahu ya? Ya, kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Oke. Nah, itu sekilas cerita tentang Nabi Yeremia ya. Nah, sekarang kakak punya punya sesuatu yang istimewa. Apa kira-kira ya? Yuk. Nah, sesuatu yang istimewa itu adalah ayat super, ayat istimewa yang harus dihafalkan adik-adik semua. Ya. Yuk, kita buka yuk. Yeremia 24 ayat 7a. Tadi sudah kita baca ya. Yeremia 24 ayat 7a. Yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Sekali lagi yuk. Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Duduk yang manis, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk pagi ini. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami supaya kami lebih mengenal Engkau ya Tuhan, supaya kami lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar kami pun tidak akan goyah, tidak akan jatuh lebih dalam ke dalam dosa. Kami ingin Engkau peluk kami ya Tuhan. Kami ingin Engkau rangkul kami lebih erat dan lebih erat lagi.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita lanjutkan. Nah, tadi sudah mendengar firman Tuhan kan? Nah, dengan firman Tuhan dapat membuat iman kita semakin bertumbuh. Adik-adik semakin rajin baca Alkitab ya, semakin sayang sama Tuhan dan sama orang tua. Nah, kita akan persembahan yang akan dibawakan oleh Bu Mer. Nah, adik-adik kita saatnya untuk mengumpulkan persembahan ya. Nanti persembahannya dikumpulkan melalui orang tua untuk dikumpulkan dibawa ke gereja. Nah, adik-adik kita untuk persembahan mari kita iringi dengan lagu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita telah mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan mata ditutup, tundukkan kepala. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengumpulkan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini dengan rasa tulus ikhlas yang kami berikan. Tuhan, kiranya persembahan ini juga untuk pelayanan untuk pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkati yang mengelola persembahan, kiranya Engkau jauhkan dari segala pencobaan. Ya anakku, ampun atas segala dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa, kami juga akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah bukan persembahan ya. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus, persekutuan secara kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat yang begini, berkat dengan sukacita dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.